komunitas iHub ini. Jadi Anda tidak salah berada dalam sebuah komunitas ini, dan pastinya nanti Anda juga akan bisa menjalankan bisnis online ini, walaupun mungkin Anda gaptek atau usianya sudah tidak muda lagi, karena semuanya akan diajarkan, akan dimentori. Nah, Bapak Ibu, izinkan malam ini saya mau men-sharingkan, saya share screen dulu ya. Apa yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu. Jadi basic online selling iHub ini akan diadakan setiap hari Kamis. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kelewatan ya dengan pembelajaran basic online selling dari iHub, sehingga langkah Bapak Ibu semua bisa lebih terkontrol dan lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, malam ini kita akan mempelajari basic online selling, bagaimana rahasia mendapatkan 3 juta pertama dari bisnis online. Nah, Bapak Ibu, ini posisi kita semua. Jadi Anda semua awalnya posisinya seperti ini, nanti Anda akan bekerja sama, mempunyai tim, mempunyai komunitas, mempunyai mentoring seperti saat ini, gitu ya, berada di komunitas akan menjadi mentor bagi Anda semua, dan nanti kita akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang sangat luar biasa sekali, Tiansi, gitu ya, Tians, yang produknya sudah benar-benar best seller. Jadi branding dari Tians itu sudah diakui bukan hanya di Indonesia, tapi sudah di dunia, ya, sudah bersertifikat halal dan syariah, ISO, FDA, dan Badan POM juga sudah kita dapatkan. Di Tiens kita nggak perlu lagi memikirkan bagaimana pendistribusian produk, pengiriman produk, dan penghitungan bonus dan lain sebagainya, karena Tiansi sudah menyiapkan semuanya. Ya, kita hanya tinggal mengembangkan saja. Setelah itu kita akan bekerja sama juga dengan perusahaan yang luar biasa juga, perusahaan yang mengembangkan pengembangan diri, mencetak leader-leader dengan bukan hanya sebagai penjual online, tapi mencetak bagaimana bisa menjadi pengusaha bisnis online yang menyediakan training dan tools-tools yang akan membantu kita semua dalam menjalankan bisnis ini. Nah, misi iHub, Bapak Ibu, pertama kita akan bergabung dengan bisnis Tiens ini dengan pendaftaran 99.000 plus 1 produk. Step yang pertama, kita akan diajari untuk berjualan. Berjualan secara online, bisa menggunakan WhatsApp, ya, Facebook, IG, dan sosial media yang lain. Setelah step 1 bisa terlampaui, nanti kita akan diarahkan untuk punya tim building. Jadi punya tim pemasaran. Bagaimana caranya kita mengelola tim, memimpin tim, gitu ya, biar mencapai target dan penghasilan yang memang sudah ditentukan. Yang ketiga, nanti Anda akan diajarkan bagaimana cara menjadi seorang mentor, karena di step ketiga ini Anda sudah mempunyai tim yang sudah sangat besar. Dan nantinya Anda semua juga akan berada di posisi step yang keempat, jadi mastering. Nah, kalau sudah di posisi itu, kurang lebih Anda bisa mencapai penghasilan 10 juta per bulan, dan biasanya dicapai dalam waktu 1-2 tahun saja. Jadi cepat banget Bapak Ibu, karena kita mengikuti langkah per langkah yang benar-benar diajarkan oleh One Vision. Jadi kalau Bapak Ibu punya cara lain, kami tidak menjamin Anda bisa punya penghasilan 10 juta per bulan. Tapi kalau Anda semua menjalankan bisnis online ini sesuai dengan PBO seperti tadi ya dijelaskan oleh Bapak
Al-Farisi, beliau menjelaskan baru 2 bulan bergabung, tapi beliau juga sudah bisa jadi CP, sudah bisa punya penghasilan, dan beliau juga sudah mulai punya tim pemasaran. Nah, beliau seperti itu karena beliau mengikuti parameter bisnis One Vision. Nah, 3 tahap selling Bapak Ibu. Yang pertama basic. Jadi ini yang harus Anda kerjakan, jualan ke orang yang kita kenal. Saya yakin Bapak Ibu punya banyak kenalan. Entah itu saudara, teman, tetangga gitu ya, atau kenalan-kenalan di manapun pas ada kegiatan dan sebagainya. Nah, jualan ke orang yang kita kenal itu sangat luar biasa hasilnya. Ya. Dan yang kedua, intermediated, promosi ke orang kedua. Nah, promosi ke orang kedua ini bisa dengan dijalankan secara gratis, hanya bermodalkan kemauan saja. Kalau di advance, iklan berbayar dengan modal keuangan dan kemauan yang luar biasa. Jadi rutenya seperti ini Bapak Ibu, bisa dari inner circle dulu, outer circle, dan sosial media. Ya, kalau memang sudah luar biasa, yang advance memang membutuhkan dana ya Bapak Ibu, dana. Tapi saya yakin kalau Anda sudah melakukan step by step-nya ini, Anda tidak akan keberatan lagi menjalankan selling dengan cara yang ketiga. Nah, aplikasi jualan online Bapak Ibu, Messenger dan sosial media. Bapak Ibu bisa menggunakan WhatsApp, Messenger, Instagram maupun Facebook. Dan aplikasi yang kami sarankan Anda bisa menggunakan Selly, ya, atau mau mengedit konten itu bisa menggunakan Canva. Jadi nanti Bapak Ibu akan didampingi, diajarkan bagaimana caranya mengedit konten dan sebagainya. Nah, 3 alasan kenapa harus memanfaatkan media sosial untuk bisnis. Yang pertama, Bapak Ibu, mengenalkan produk dan jasa kepada jaringan yang lebih luas. Karena daftar nama 1000 database dari IG dan FB itu lebih mudah daripada 100 kontak WA. Maksudnya begini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hanya mempunyai kontak WA hanya 100, itu akan terbatas sekali dalam kita mempromosikan produk kita. Namun pada saat Bapak Ibu menjalankan bisnis ini dengan menggunakan IG dan Facebook, maka database Bapak Ibu bisa berkelipatan. Jadi nanti dari Facebook itu kita bisa tarik daftar nama prospek kita itu ke WA. Sehingga kontak yang ada di WA itu setiap hari itu bertambah. Nah, yang kedua, mengenalkan kultur dan nilai bisnis. Tak kenal maka tak sayang. Nah, Bapak Ibu, banyak orang memutuskan untuk membeli produk yang telah dikenal. Dengan kata lain, kita bisa memberikan edukasi kepada customer. Jadi, pada saat kita menjalankan bisnis ini dengan sosial media, kita bisa memberikan edukasi pada kita. Sehingga pada saat kita memberikan edukasi kepada customer kita akan tahu, akan kenal dengan produk kita. Karena sudah kenal dan terjalin hubungan, maka nilai closing dari database yang kita bangun itu akan lebih tinggi. Nah, yang ketiga, tadi sempat saya singgung, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Pemasaran dibangun atas dasar kepercayaan dua belah pihak. Itulah sebabnya pemilik bisnis harus dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Mungkin sedikit saya contohkan pada saat kita menggunakan WhatsApp, di situ ada story. Yang story itu nanti juga akan bisa gabung dengan Facebook, gitu ya. Jadi sekali membuat story, kita bisa gabung dengan story-nya Facebook juga. Keinginan kita untuk membuat story itu tujuannya kan biar orang lain melihat. Tapi seringnya kita kepingin dilihat, tapi kita nggak mau melihat orang lain. Alasannya karena kita terlalu sibuk mungkin ya, nggak ada waktu dan yang lain-lain. Nah, kalau kita tidak pernah melihat orang lain,
Artinya orang lain juga tidak akan melihat kita. Nah, bagaimana caranya biar orang lain itu bisa kepo gitu ya dengan story kita atau ingin lihat dengan story kita. Nah, namun begini Bapak Ibu, jadi ini hanya rahasia ya, hanya kita aja yang tahu. Jadi jangan disebarin kemana-mana. Kalau ini yang biasa saya lakukan, sebenarnya ini bukan pembohongan, tapi karena tadi alasan-alasan tadi ya, mungkin nggak punya waktu atau bagaimana. Sesekali mungkin memang saya bisa melihat story yang ada di WhatsApp, tapi dengan kontak yang sudah ribuan, kita tidak mungkin melihat satu persatu. Gitu ya. Tapi kita kepingin orang lain lihat kita, jadi kita juga harus lihat mereka dong, gitu ya. Caranya begini Bapak Ibu, jadi setiap Anda melakukan aktivitas, Anda bisa membuka story-nya. Sehingga story itu akan jalan sendiri, otomatis orang akan merasa dilihat story-nya oleh kita, gitu kan ya. Akhirnya kalau sudah terjadi 2 atau 3 kali, orang tersebut juga akan melihat story kita juga. Jadi itu salah satu cara membangun hubungan, ya, menyikapi waktu kita yang pendek. Tapi kita bisa membina hubungan yang baik dengan customer yang ada di dalam kontak kita. Nah, Bapak Ibu, untuk memiliki beberapa medsos, kita perlu mempunyai yang namanya email. Ya, jadi kalau kita mau masuk ke beberapa medsos, itu kita harus punya namanya email, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya membuat email? Nah, ini caranya bisa dilihat di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan bagaimana caranya membuat email. Jadi masuk ke menu setting atau pengaturan di HP dulu, cari menu akun atau akun, pilih add account atau tambah akun gitu ya. Lalu cari icon Google-nya, nanti akan muncul pilihan check in dan create a new account. Nah, pilih create a new account. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi nama depan dan nama belakang. Setelah itu bisa diklik next, lalu isi tanggal lahir dan jenis kelamin. Nanti diklik next lagi, pilih nama sebagai username Bapak Ibu. Nah, klik next. Nah, jika ternyata terdapat tulisan username is taken, artinya gini Bapak Ibu. Kalau ada tulisan seperti itu username-nya sudah pernah dipakai oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu harus mencari lagi username yang belum dipakai, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah memilih password Anda, minimal 8 karakter. Jadi nanti ya, Bapak Ibu tinggal mengikuti saja step by step yang ada di penjelasan di situ. Nanti akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan atau mempunyai sebuah akun Gmail. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah mempunyai akun Gmail, akhirnya Bapak Ibu bisa masuk ke sosial media namanya Instagram. Nah, untuk membuat akun Instagram dari aplikasi ya, pertama ini saya contohkan kalau kita membuat Instagram dari Android ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa install Instagramnya dulu, gitu ya. Setelah itu mengikuti apa yang ada, petunjuk yang ada di situ. Ketuk gambar Instagramnya untuk membukanya. Nah, ketuk daftar dengan email atau nomor telepon Anda buat akun baru gitu ya. Lalu masukkan email atau nomor telepon yang akan memerlukan kode konfirmasi. Lalu ketuk berikutnya, Anda juga bisa mengetuk login dengan Facebook. Jadi kalau Anda sudah punya Facebook, itu akan lebih mudah lagi untuk masuknya menggunakan akun Facebook, gitu ya. Jika Anda mendaftarkan dengan alamat email atau nomor telepon buat nama pengguna dan kata sandi, lengkapi info profil Anda, lalu ketuk berikutnya. Jika Anda mendaftar menggunakan Facebook, Anda akan diminta login ke akun Facebook apabila telah di-logout. Nah, kalau tadi Instagram, sekarang bagaimana caranya mempunyai Facebook, Bapak Ibu? Jadi modalnya tadi dari Gmail tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa buka facebook.com, lalu klik buat akun baru, tinggal memasukkan nama, email, emailnya tadi dimasukkan, atau pakai nomor ponsel. Gunakan kata sandi, tanggal lahir, dan jenis kelamin Anda. Lalu klik daftar. Nah, untuk menyelesaikan pembuatan akun, Anda harus mengonfirmasi email atau nomor ponsel Anda.
Saya kira sangat mudah sekali Bapak Ibu. Mungkin Anda yang usianya sama seperti saya, yang dulunya juga gaptek, kalau Anda mau menjalankan step by step-nya seperti tadi, dan mau rutin mengikuti kelas bisnis selling di iHope, Anda nanti juga bisa seperti saya Bapak Ibu, jadi nggak gaptek lagi gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan saat membuat sosial media, Instagram dan Facebook, yang pertama Bapak Ibu, menentukan username yang tepat. Karena username merupakan identitas di media sosial yang unik Bapak Ibu. Nah, kenapa kok dibilang unik? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita membuat username yang sudah dipakai orang lain, nggak akan diterima Bapak Ibu. Jadi kita harus cari lagi username yang memang belum dipakai oleh orang lain. Nah, setelah itu cara membuat bio yang mendatangkan pembeli. Nah, bio ini adalah yang berisi tentang biodata kita, mulai dari alamatnya, mulai dari apa yang kita jual, kontak WA-nya, dan sebagainya. Nah, ada satu Bapak Ibu, cara menentukan profil picture yang menunjukkan identitas toko ya. Ini salah tulisnya. Identitas toko. Saya pernah mendengarkan sharing seseorang, di situ beliau menjelaskan bahwa kalau kita mau pasang profil picture, kita bisa ambil gambarnya orang lain. Misalnya kalau saya laki-laki, saya mau gambarnya orang perempuan, biar kelihatannya menarik, gitu ya. Atau kalau saya kurang cantik, saya akan ganti profil dengan wanita yang cantik, yang seksi, yang menarik gitu, membuat orang tertarik. Nah, itu tidak saya sarankan Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin membangun branding toko Anda yang baik, yang maksimal, saya sarankan Bapak Ibu bisa memakai foto profilnya itu bisa Bapak Ibu sendiri atau all shop-nya. Jadi gambar all shop-nya, logo all shop-nya itu bisa Anda gunakan. Itu lebih bagus untuk membangun brandingnya. Ya, kalau misalnya foto dari Bapak Ibu yang Ibu pajak, yang Bapak Ibu pajang, mungkin di situ bisa dijelaskan kalau Bapak Ibu memang mempunyai toko online yang berjualan tentang kecantikan, misalnya seperti itu. Dengan begitu, orang itu akan lebih percaya Bapak Ibu. Dan yang pertama yang perlu kita ingat, semuanya kalau dimulai dengan kebohongan, nanti hasilnya kurang barokah ya Bapak Ibu ya, kurang baik lah hasilnya. Tapi kalau semua itu dimulai dengan kejujuran, mulai dari harga, mulai dari tampilan, semuanya dengan kejujuran, saya kira dan saya yakin semuanya hasilnya juga akan lebih baik. Nah, selanjutnya link yang bisa terhubung ke semua sosial media. Jadi nanti di Instagram Bapak Ibu bisa menyertakan link nomor WA ya yang bisa terhubung ke WA ke dari Facebook ke WA atau dari Instagram ke WA. Jadi ujung-ujungnya nanti itu closingnya ada di WhatsApp. Ya, nanti akan ada pelajaran tersendiri dari basic online iHope sehingga Bapak Ibu saya sarankan rutin mengikuti acara kita di basic online setiap hari Kamis sehingga tidak ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Nah, nama akun mengandung kata kunci dan alangkah baiknya tidak menggunakan nama Tiens. Kenapa harus memakai kata kunci Bapak Ibu? Nah, kata kunci ini untuk memudahkan calon pembeli menemukan toko kita. Dan gunanya kata kunci ini adalah untuk mendatangkan target market yang lebih spesifik lagi dengan mempersempit target marketnya. Jadi contohnya begini Bapak Ibu. Kata kunci mungkin Bapak Ibu menjual spirulina gitu ya. Bapak Ibu bisa memakai kata kunci masker gitu ya. Toko masker wajah misalnya begitu. Toko perawatan kecantikan bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris terserah Anda Bapak Ibu. Yang penting ada kata kuncinya. Kesehatan dan kecantikan kata kuncinya itu. Sehingga pada saat customer kita
mencari gitu ya, di pencarian dengan kata kunci kecantikan atau dengan kata kunci masker wajah, nah toko Bapak Ibu itu akan muncul Bapak Ibu. Jadi itu akan mempermudah orang lain untuk mencari ya, mencari toko kita. Dan saya sarankan memang tidak memakai kata tiens gitu ya, tidak pakai kata-kata tiens di setiap tokonya. Karena itu akan mempermudah Bapak Ibu untuk menjual. Ya, menjual secara online. Sehingga Bapak Ibu juga lebih tenang dalam menjualnya. Jadi karena Tien sendiri itu adalah branding yang sudah punya izin, yang sudah punya apa ya, izin penjualan tersendiri, sehingga kita tidak bisa memakai brandingnya Tiens dengan langsung gitu. Tapi ini bukan sebuah penipuan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sendiri kan memang punya toko, dan toko Bapak Ibu nggak apa-apa jual produk-produknya Tiens, walaupun tanpa harus menyertakan kata-kata Tiens dalam toko Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah tips membuat nama akun. Nah, ini Bapak Ibu yang sering saya temui gitu ya. Jangan gunakan bahasa daerah. Kenapa kok jangan menggunakan bahasa daerah? Karena akan membatasi market Bapak Ibu. Gunakan nama akun yang ada kaitannya dengan produk, ya seperti yang saya jelaskan tadi, bisa sehat, cantik, herbal, alami dan sebagainya. Kalau bahasa daerah itu bisa kata-kata apa ya? Kalau daerah itu, oh mungkin bakul. Nah bakul itu yang ngerti kan hanya orang Jawa. Padahal kita di dunia online itu inginnya kan luas, bisa ke Kalimantan, bisa ke luar negeri. Kalau orang luar negeri nggak ngerti namanya bakul gitu ya. Atau apa ya bahasa Jawanya ya. Itu jadi jangan pakai bahasa daerah lah Bapak Ibu, bahasa daerah Anda masing-masing gitu ya. Lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia yang semua orang tahu kalau memang target market kita di Indonesia, atau boleh pakai bahasa Inggris, boleh juga. Itu akan memperluas target market Bapak Ibu. Nah, produk yang bisa Anda jual dan best seller banget gitu ya, gampang banget jualnya, salah satunya adalah produk series. Nah, kenapa produknya sangat bagus? Sudah banyak bukti, harganya terjangkau sekali, pasarnya luas, semua usia, jenis kelamin juga bisa menjalankan bisnis ini, menjualnya maksudnya, dan repeat ordernya sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Dulu saya sangat takut sekali gitu ya, jual per botol. Karena saya lihat teman-teman kok banyak yang ngecer ya. Gitu. Sebenarnya itu tergantung pola pikir kita Bapak Ibu. Kalau di pikiran kita bikinnya ngecer, jualnya juga pasti eceran. Dan closingnya juga pasti eceran. Tapi kalau dalam pikiran kita itu memang mindset kita itu jualan per botol gitu ya, atau per paket, misalnya pakai kecantikan, Spirulina dan Vitalen, misalnya seperti itu, insya Allah juga closingnya juga akan per botol, tidak eceran lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di awal Bapak Ibu memulainya dengan menjual secara eceran. Profitnya tinggi, pakai banget Bapak Ibu, jadi tinggi banget. Nah ini potensi penghasilannya, modal masker Spirulina, kalau satu botol harganya 34.000, isinya 100 kapsul. Nah, harga per kapsulnya itu 3.500. Jadi terjangkau banget ya. Ini harga distributornya. Kita anggaplah packagingnya 15.000. Nanti bisa dapat kuas, pot, amplop, dan botol. Jadi ini caranya Bapak Ibu menjual secara eceran. Secara eceran juga sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, satu paket minimal isi 10 kapsul per paketnya itu modalnya 50.000. Jadi 35.000 produk plus packaging 15.000 Bapak Ibu ya. Harga jualnya itu bisa 95.000 sampai 110.000. Jadi keuntungannya itu 50.000 per paket. Nah, bagaimana caranya memulainya? Optimasi mulai dari akun pribadi. Jadi tadi ya yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu bisa memulainya dari WhatsApp, dari Instagram, juga dari pertemanan di Facebook. Nah,
Nah, pecah telur setelah 30 menit praktek dan mencapai penjualan 3 juta di bulan pertama dan 6 juta di bulan kedua. Jadi Bapak Ibu kalau mempraktekkan semua yang sudah kita sharingkan di komunitas bisnis online iHub ini, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu punya penghasilan 3 juta pertama di bulan pertama dan akan naik setiap bulannya. Nah, cara promosinya bisa seperti ini Bapak Ibu. Ad selling gitu ya, langsung nawarin. Ketika kenal sama orang, langsung begitu ngomong dan langsung ditawarin, mengenalkan diri kalau Bapak Ibu jual produk kecantikan, ya seperti itu. Atau self selling, menggunakan cerita-cerita gitu ya yang tidak menunjukkan Bapak Ibu jualan tapi jualan. Jadi tidak secara langsung Bapak Ibu. Jadi ada storytellingnya, ada ceritanya yang tanpa kita sadari, tanpa disadari prospek kita, sebenarnya kita meminta beliau untuk beli, tapi beliaunya nggak sadar. Nah, seperti itu namanya soft selling, Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa pelajari. Nah, ini ada contoh soft sellingnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Pagi di story ya, bisa update foto produk, update testimoni, sorenya update orderan, transferan, dan pengiriman, malamnya update foto sendiri dengan maskeran. Jadi tanpa disadari oleh penikmat story, ya. Jadi saya sering menjuluki para yang lihat story saya itu penikmat story saya, Bapak Ibu. Jadi yang penikmat story itu lihatnya karena sering lihat, akhirnya tanpa disadari mereka tertarik dan ingin beli. Saran update 1 jam 1 kali, gunakan lebih dari 1 foto, minimal 4 kali sehari. Ya, broadcast cukup 1 kali per bulan. Nah, konten-konten promosi seperti ini Bapak Ibu bisa Anda dapatkan dari para sponsor Anda, dari grup WA juga bisa, atau kalau kepingin berkreasi sendiri Bapak Ibu bisa menggunakan Canva seperti yang dijelaskan di depan. Nah, nanti teman-teman juga akan dapat auto text ya, yang bisa disimpan di Sally sehingga nggak bolak-balik ketik Bapak Ibu. Jadi satu klik itu sudah akan keluar semua penjelasannya, sehingga itu yang menyebabkan saya yang dulunya praktek nggak ngerti masalah peronlinean, karena semuanya mudah gitu ya, ada Sally Keyboard, ada mentornya, akhirnya saya pun bisa menjalankan bisnis ini. Dan saya yakin Anda semua kalau mau mengikuti saran para mentor Anda pun juga pasti bisa. Prinsipnya melayani fast respon, balas chat saat itu juga, kenalan, saling save itu harus pasti Bapak Ibu, sebutkan nama konsumen juga. Jadi kalau ngomong itu sebutkan nama konsumen kita, jangan lupa gitu ya. Dan yang penting ini Bapak Ibu, yang nanya itu yang menang. Biasanya orang yang banyak nanya itu yang banyak closingnya. Tidak boleh baperan. Kadang-kadang kita dapat balasan itu yang nggak enak di hati ya, biarin aja Bapak Ibu ya. Yang lain silakan kembangkan sendiri karena dengan banyak latihan teman-teman juga akan bisa punya pengalaman yang lebih. Jurus rahasia 3 juta pertama Anda, Japri Marketing, chat teman-teman Anda. Jadi bahasa-bahasa singkat dulu ya. Ice breaking. Jadi ice itu es ya. Break itu pecah itu mungkin. Memecahkan es. Memecahkan kebekuan Bapak Ibu. Nah, lalu tanya suka perawatan wajah enggak? Mulai kita memakai testimoni dan manfaat masker dan lain sebagainya. Harus ngotot dengan pertanyaan gitu ya Bapak Ibu. Harga jelas, harga coret atau diskon itu sangat bagus sekali untuk closing. Orang akan lebih senang kalau ada diskon, padahal sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya harganya ya. Tapi itu sudah jadi hipnoterapi untuk para customer kita. Bangun keterdesakan, paket promo tinggal 5, khusus transfer hari ini, itu juga perlu Bapak Ibu. Nah, setelah itu semoga selalu banyak closing. Nah, polanya seperti ini Bapak Ibu. Pendaftarannya 99.000 plus satu produk, Bapak Ibu akan dapatkan diskon 15%, berlaku internasional dan bisa diwariskan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih paket membership-nya dari bronze, silver CP, gold atau platinum.
setiap pemilihan paket membership, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan diskon. Misalnya Silver CP, Bapak Ibu akan dapat tambahan diskon 5%, Gold akan dapat tambahan diskon 8%, dan Platinum itu akan dapat tambahan diskon 15%. Sedangkan untuk packaging itu stok sendiri ya, jadi tidak meminta sponsornya, jadi harus punya stok sendiri Bapak Ibu. Nah seperti ini action atau prakteknya, update story sosial media, messenger masing-masing ya. Nah ini yang membuat orang-orang akan kepo dengan kita. Chat minimal 20 orang teman dengan teknik japri marketing, mulai dari WA, IG, dan Facebook. Lakukan itu setiap hari Bapak Ibu. Karena ini nggak butuh waktu kok. Nggak butuh waktu banyak maksudnya. 1-2 jam Bapak Ibu sudah bisa melakukan ini. Ya. Nah, bangun kebiasaan sukses Bapak Ibu. Sukses itu dari sebuah kebiasaan. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan itu seperti ini kebiasaannya. Kalau Bapak Ibu melakukan step by step kebiasaan seperti ini, insya Allah Bapak Ibu juga akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kunci suksesnya, dimanapun kita kerja, yang namanya kerja memang harus kerja keras. Dalam bidang apapun itu mutlak, nggak ada ya, diam-diam dapat uang, itu nggak ada Bapak Ibu. Ya, yang punya babi ngepet pun juga harus menjaga lilinnya untuk biar lilinnya hidup gitu kan. Jadi memang semuanya butuh kerja keras. Nah, konsisten Bapak Ibu. Jadi kalau kita buat story, jangan hari ini buat, besok nggak buat, besok buat lagi, besoknya lagi nggak buat. Itu nggak akan ada hasilnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah batu, batu itu akan lubang kalau setiap hari ditetesi air. Jadi itu kan kenapa kok setiap hari ditetesin air bisa lubang? Karena konsisten. Nah, teachable dan mau belajar. Nah, ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu, karena kalau kita sudah merasa bisa, kita sudah merasa matang, nanti akhirnya cepat busuk gitu ya, karena nggak mau belajar. Mau berbagi Bapak Ibu, setiap apa yang kita bagikan insya Allah akan kembali ke kita. Insya Allah juga akan jadi amal jariah juga ya. Apa yang kita bisa berikan ke komunitas. Jadi apa yang kita bisa berikan ke komunitas, bukan hanya mendapatkan saja. Dan yang terpenting adalah doa Bapak Ibu. Semua action, semua usaha kalau nggak diiringi doa juga kurang maksimal. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi sharing dari saya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk kemajuan bisnis Bapak Ibu semua. Dan kami berharap setelah Bapak Ibu mengikuti basic selling ini ada peningkatan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Rosalina, Masya Allah. Ya, semoga ilmunya berkah, semoga Ibu Lina diberi kesehatan, dan semoga nanti lancar segala-galanya buat Ibu Rosalina. Amin, amin. Terima kasih Pak Zami. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, silakan kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab nih. Nah, ya, tanya jawab berarti artinya kalian boleh bertanya, oke? Mungkin bertanya ke Mas Farisnya atau ke Bu Linanya, apa yang nggak paham, ya. Kemudian mungkin teman-teman ada yang mungkin ada di Zoom ini tidak bisa tidak terlalu lancar ya koneksinya ya, bisa di chat ya, nanti saya akan cek ya, atau kalau mau langsung ngomong silakan langsung raise hand dulu ya. Raise hand itu ada fiturnya ya, ketik aja more kemudian ada raise hand ya. Silakan, kami kasih waktu sesuai dengan kondisi ya. Nanti kalau memang jawaban pertanyaannya sedikit, maksudnya jawabannya sedikit, kita bisa banyak pertanyaan nanti ya. Silakan. Sudah ada ini Bu Siti Ayu. Oh, silakan. Oh, diturunkan lagi. Diturunkan lagi. Ya, saya aja yang nanya ya Pak Zami ya. Oh, boleh. Saya mau nanya ke Mas Farizi ya. Nah, Farizi ya. Baik, siap. Ya. Mas Farizi, tadi kan
cerita nih, kalau habis pasang status, terus kan yang ngeliatin itu di Japri satu-satu kan ya? Ya. Nah, itu tuh Mas Farizi ada ini enggak target harian enggak? Sehari itu berapa yang di SMS-in gitu? Ya. Baik, Bu Dokter, ini saya jelaskan. Jadi saya Japri itu satu hari biasanya itu 20 orang. Jadi saya Japri satu-satu seperti itu. Jadi saya tanyain gimana, ada yang minat produknya atau bisnisnya seperti apa, seperti itu. Punya Seperti target itu. pribadi untuk satu hari ngechat berapa orang? 20 orang saya. Oh, target pribadinya 20 orang ngechat ya? Ya, per hari. Iya. Oh, luar biasa. Saya chat seperti itu satu-satu. Jadi kalau nggak ada yang tidak jawab ya saya cari yang lain seperti itu. Oh, oke. Iya. Kesulitan terbesar yang sudah dirasakan selama ini apa, Mas Farizi? Mungkin menerima penolakan saja. Oh gitu. Jadi kadang tambah komen yang enggak gitu. Jadi ya kita sopan, jadi kita bawahi seperti itu. Jadi enggak boleh kita tambah mendatangkan perdebatan. Enggak. Jadi kita sopani saja, baik, mohon maaf gitu, seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Farizi. Ini Sama-sama. Ini sudah ada beberapa chatting, Pak Zami, silakan. Lihat ya. Nah, ini ada, terima kasih banyak sharingnya Bu Rosalina ya Ibu Lina. Maaf mau tanya, saya sering menawarkan join member ke teman atau kerabat, tapi selalu gagal. Setelah tahu syaratnya bayar 99.000, itu gimana ya cara mengatasinya? Monggo mungkin bisa dijawab Bu Lina mungkin ya. Oke, baik Pak. Sering menawarkan join member ke teman atau kerabat, tapi selalu gagal setelah syaratnya bayar 99.000. Nah, biasanya sih pengalaman saya, jika ada teman atau siapapun ya yang mau beli produk, misalnya mau beli produk, saya tidak langsung mentah-mentah ngomong harus daftar 99.000 gitu. Tapi yang saya sampaikan ke orang tersebut adalah benefit yang beliau dapatkan setelah daftar 99.000. Jadi bukan 99.000-nya yang disampaikan di awal, tapi keuntungannya dulu. Keuntungan yang didapat beliau. Tapi kalau dari awal kita sudah ngomong harus daftar 99.000, kadang-kadang orang itu parno duluan. Mikirnya kalau saya daftar pasti orang ini dapat keuntungan. Kayaknya mengutamakan keuntungan saya. Tapi kalau kita menyampaikan benefit yang beliau dapatkan, itu biasanya akan lebih banyak closingnya. Karena tahu manfaatnya. Jadi manfaatnya itu yang kita sampaikan. Mungkin itu Pak Zami ya. Di situ ada beberapa chat mungkin Bu Lina. Oh ya, ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana kalau kita udah menjalankan sesuai prosedur dan sharing di grup maupun di Zoom, tapi tetap sepi closingan. Nah, jadi begini Bapak Ibu, biasanya banyak orang itu pikirannya kepingin cepat, sama ya seperti saya. Begitu saya buat story hari ini, saya kepinginnya langsung closing. Nah, itu manusiawi sekali ya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, orang lihat story kita itu kan butuh proses, butuh meyakinkan diri mereka sendiri dulu. Jadi butuh waktu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu masih awal menjalankan bisnis ini dan belum ada closingan, itu ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin memang masih butuh waktu, masih butuh membangun branding diri kita sendiri, meyakinkan prospek kita bahwa kita itu memang benar-benar jual produk yes.
Yang kedua, mungkin story kita membosankan. Pernah enggak lihat orang jualan misalnya jual tahu terus yang dipromosikan. Bosen nggak kira-kira Bapak Ibu? Bosen kan? Nah, dalam membuat story itu ada beberapa hal yang perlu kita tahu juga. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, yang pertama mungkin kalau pagi kita biasanya menyapa dengan kirim doa gitu ya, menyapa teman-teman online kita, atau nanti setelah berikutnya postingannya bisa edukasi produk yang akan kita promokan. Jadi semuanya itu bertema Bapak Ibu. Jadi sudah kita siapkan malam ini. Jadi besok kita mau promosi apa, temanya sudah kita siapkan malam ini. Sehingga orang yang lihat story kita itu nggak bosan. Dan biasanya kalau sudah terjalin seperti itu orang akan malah menunggu gitu ya. Menunggu story kita. Jadi begitu story kita muncul itu sudah banyak yang lihat. Mungkin seperti itu, Pak Zami. Semoga jawaban saya bisa memuaskan Mbak Ica ya. Ya. Mungkin satu lagi, Bu. Pak Erik bilang 3 pertanyaan saja. Mungkin ini kurang satu lagi. Yang lain mungkin bisa di next ini ya, next pertemuan ya. Yang mana ini, Pak? Terserah, Bu. Yang sekiranya penting nih. Ya. Bu pilih aja. Saya ingin nawarin langsung bisa secara DM. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ya, ini saya ingin bertanya kalau misalnya ingin nawarin langsung di Instagram secara DM, cara yang tepat harus dijelaskan produknya secara menyeluruh atau bagaimana? Kalau saya biasanya lebih senang soft selling Bapak Ibu. Jadi pertama DM orang, biasanya saya memperkenalkan diri, bangun hubungan dulu. Setelah itu baru saya tawarkan produk. Karena kenapa? Saya kembalikan pada diri saya sendiri. Ketika tiba-tiba ada orang DM saya dan nawari produk, saya itu langsung ilfil gitu ya. Apa ini? Nawarin apa ini gitu. Tapi kalau dari awal kita sudah bangun apa ya? Hubungan dulu, masuknya akan lebih enak. Apakah penjualan via organik juga harus menggunakan foto profil kita? Nah, di Facebook itu sebenarnya jualannya tidak di akun Facebook-nya Bapak Ibu. Jadi jualannya saya sarankan lebih ke fanspeak-nya. Jadi lebih profesional nanti kelihatannya. Mungkin itu masih ada waktu, Pak? Kayaknya sudah kayaknya. Sudah ya. Masih banyak yang tanya ya. Nah, ini karena waktunya yang terbatas ya. Jadi kita membiasakan untuk tidak lama-lama nih ya dalam meeting online ini. Jadi mungkin teman-teman simpan pertanyaannya ya, kemudian nanti bisa tanyakan ke mentor terdekatnya. Nanti mentor terdekatnya nanti tanyain ke yang atas sampai ke misal ke saya atau Bu Lina nanti gitu ya. Nah, seperti itu. Pasti ada jawabannya ya. Nanti akan pasti ada jawabannya teman-teman ya. Jadi sabar buat yang bisa materi selanjutnya ya. Baik, mungkin untuk materi basic online selling malam hari ini cukup sekian. Ya. Mungkin nanti teman-teman silakan yang sudah mengikuti basic online pada malam hari ini